Tadi dibahas bab Ghausiyah yang begitu panjang dan lebar. Ghausiyah secara maknawi hakikat dan Ghausiyah secara risalah. Ghausiyah ada dua, ada yang hanya bertugas ruhaniyah, bidu'aihim, dia berdoa li muslihina bainan nas khususan fil iman, hingga yarfa'il iman hatta musyahadah ilallah subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak orang itu tidak mengenal bahwa orang itu adalah seorang ghaus. Bahkan hanya seperti tukang pandai besi, itulah al-atas. Jadi kalau ada para habaib al-atas, ini hanya tukang pandai besi. Dia justru buruh pada seorang juragan. Orang dandak nih, cara sekali ya cangkul, dia buruh. Lahiriahnya dia bukan orang terhormat, bukan seorang ulama yang sohibul karomah yang tampak. Karomahnya batinnya mendoakan umat masyarakat ya diampuni dosanya dan diangkat imannya pada Allah. Tapi ini stabilisator alam, karena al-ghaus adalah hamlu humumul khalaik. Al-ghaus ini bertanggung jawab tentang keadaan ekosistem dalam kehidupan dunia. Dengan doanya keseimbangan peradaban baik itu manusia maupun makhluk, dia berdoa. Ini yang ghaus, yang maknawi sirri aja. Ada ghaus yang risalah, dia diperintah oleh Allah setelah lahiriah ya, berjuang menyampaikan dengan fatwanya, dengan keilmuannya, membimbing murid-muridnya hingga menjadi orang yang baik, bahkan wusul musyahadah pada Allah. Seperti tadi banyak sebut Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Bauddin An-Naqsbandi, Syekh Tijani. Baik itu mulai kitab-kitabnya atau mulai bentuk hubungan guru murid langsung. Kalau kitab ini kadang-kadang secara lahiriah murid yang membaca kitab ini tidak berhubungan dengan mu'alif atau musannaf kitab ini, tapi dia berguru karena ilmu yang ditulis oleh Sultan tadi dibaca oleh orang dan orang itu menerapkan ya, sadar atau tidak sadar orang itu berguru. Ada yang langsung membimbing muasyarah, guru dan murid, bahkan bil baiat, dengan cara berbaiat seperti thariqah itu berbaiat, terbimbing langsung, bukan hanya bidu'a atau bin nazratil qalbi, tapi secara lahiriah dibimbing. Ini seperti Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf, mu'alif Sadwaidiyah, ini secara rohaniyah irsyadul murid semua muridnya dibimbing bin nazratil qalbi, dengan pandang pancaran hatinya. Tapi lahiriah juga mendidik, memberi fatwa, memimpin dalam mujadah, mengaji. Ini bos. Kalau yang sembunyi ya seperti nabi-nabi banyak. Bahkan nabi itu tidak dikenal kalau dia adalah nabi. Baru umat sebelum setelahnya atau tidak pernah dikenal, Rasulullah menyampaikan
atau di Quran sebutkan banyak. Ini secara risalah. Wa imma secara hakikatul ghaus. Siapa ghaus yang hakikat sesungguhnya? Ada hadis khalaqtuka min nuri wa khalaqtu khalqa min nurika. Hadis ini hadis qudsi. Tapi semua orang tasawuf ini taslim dengan hadis ini. Allah bersabda dalam hadis qudsi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menciptakan engkau ya Muhammad minuri dari nurku. Dan aku menciptakan makhluk. Makhluk bukan hanya manusia. Minurika dari nurmu. Nurullah. Kemudian dengar Allah itu menciptakan Nur Muhammadin. Maksudnya khalaqtuka min nurika bi nuri Muhammadin. Nur Muhammad. Wa khalaqtu khalqa, dan aku menciptakan semua makhluk dari nur. Maka di sini ada hubungan yang tidak terpisahkan. Dalam teori musyahadah, khalaqallah ini tidak seperti seorang pembuat kue kemudian menciptakan kue terpisah dari penciptanya, tidak. Tapi antara pencipta dan menciptakan ini tidak bisa dipisahkan. Karena pencipta itu adalah aslu waruhahu. Asluhu waruhahu. Asal semua makhluk min nurillah, dari nurnya Allah. Aslu semua makhluk min nuri Muhammadin. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Mbah Yai atau para ahli-ahli sufi menyebutkan makhluk dengan Allah itu seperti air samudra dengan ombaknya. Kalau ada yang lain seperti angin dengan udara, bahwa angin itu terjadi dari udara yang mengalir, maka udara dan angin itu tidak bisa dipisahkan. Atau ombak samudra dengan air samudra, tidak bisa dipisahkan. Begitulah bahwa pada musyahadah tingkat ahadiyah, kalau orang Jawa mungkin menyebut tingkat manunggal, hakikat makhluk itu la maujud. Al maujud Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menciptakan Nur Muhammad dari nurnya, bukan seperti kita memasak ya sayur, mengambil dari sayur diambil dipindahkan, tidak. Ya, tidak begitu. Seperti udara, angin, bukan kemudian menciptakan angin, udaranya hilang, tidak. Itu antara merupakan kesatuan yang tidak dipisahkan. Begitulah Allah dengan Nur Muhammad. Hakikat Nur Muhammad itu adalah Allah sendiri. Kemudian Allah menciptakan makhluk dari nurnya. Kemudian Allah juga menciptakan jasadnya Rasulullah, jasad Muhammad. Maka
Nur Muhammad itu sejak zaman azali sudah ada. Tapi jasad Nabi Muhammad itu lahir di zaman tahun gajah.